Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Ramadan dari kelas 4E. Di sini saya akan menganalisa dari suatu brand yaitu yang bernama The Senior. Yang pertama di sini saya akan menganalisa dari brand Archetypes. Brand Archetypes di sini Senior ini dia melakukan brand Archetype yaitu sebagai the ruler, atau juga bisa disebut the sovereign atau sang penguasa, yang artinya brand ini tuh menciptakan ketertiban, kontrol, kemakmuran, dan status yang tinggi. Tapi kalau di dalam konteks fashion, tujuannya itu memberikan rasa percaya diri, otoritas, dan eksklusivitas kepada pemakainya tanpa perlu berteriak, atau bisa disebut status yang tenang. Lalu dia itu menyediakan pakaian berkualitas tinggi dan tentunya timeless, premium fabric, potongan clean seperti kemeja linen, celana gurkha, dan jaket suede yang membantu pria tampil berkelas, karismatik, dan dihormati di lingkungan profesional maupun sosial. Lalu mengapa pilihan ini relevan dengan target audiens senior? Karena ini menciptakan ketertiban, kontrol, kemakmuran, dan status yang tinggi. Kalau dalam konteks ini tuh ya memberikan rasa percaya diri pastinya, otoritas, dan eksklusivitas tanpa perlu berteriak. Selanjutnya di sini ada perception engineering. Di sini ada 3 perception pillars untuk senior. Yang pertama ada pilar pikiran. Pilar pikiran ini maksudnya itu apa yang mereka pikirkan. Kalau misalnya dikaitkan dengan senior, mereka itu mengadaptasi yaitu affordable, quiet luxury. Jadi publik ini tuh menganggap Senior adalah brand dengan kualitas setara butik desainer internasional, namun dengan harga yang masuk akal dan value for money yang tinggi. Framing dan anchoring effect, yaitu Senior ini menggunakan visualisasi additional foto produk yang mencangkup pencahayaan yang redup, model bergaya karismatik, latar belakang arsitektur minimalis yang menyerupai campaign brand dunia seperti Loro Piana. Jadi konsumen ini tuh secara psikologis mengaitkan kualitasnya dengan brand mewah tersebut, sehingga saat melihat harga asli Senior, mereka merasa mendapatkan keuntungan besar, perceived value yang tinggi juga. Yang kedua ada pilar perasaan, what they feel. Di sini Senior mengadaptasi dari effortless, confidence, and class. Maksudnya saat memakai Senior, konsumen merasa lebih dewasa, berwibawa, tenang, dan percaya diri tanpa harus berusaha terlalu keras. Effortless. Lalu ada the halo effect and identity signaling, yaitu menjual identitas, bukan sekedar kain. Di media sosial, Senior tidak hanya menjual baju, tetapi juga menjual gaya hidup pria matang yang tahu cara memesan kopi, membaca buku, atau memimpin rapat. Ketika konsumen memakai baju tersebut, halo effect bekerja membuat mereka merasa ikut memiliki sifat-sifat pria ideal tersebut. Yang ketiga ada pilar pembicaraan, what they talk about. Di sini Senior menganut the best secret of local menswear. Secara konsumen, organik merekomendasikan Senior kepada lingkaran pertemanannya sebagai brand lokal rahasia yang wajib dimiliki kalau mereka itu mau kelihatan keren dan rapi. Lalu ada social currency, mata uang sosial. Di sini maksudnya manusia itu membagikan sesuatu yang membuat diri mereka terlihat pintar atau tahu informasi yang lebih dulu, dengan menjaga kesan eksklusif, tidak pasaran, restock terbatas, desain clean. Konsumen yang berhasil membeli produk Senior itu akan merasa bangga menyebarkan rekomendasi ini secara word of mouth, mulut ke mulut, karena hal itu menaikkan status sosial mereka di mata teman-temannya sebagai pria yang paham fashion. Selanjutnya yaitu strategi pesan dan kreativitas dari saya sebagai ide, yaitu saya akan menggunakan formula storytelling, yaitu pendekatan ini berfokus pada transformasi karakter the ruler untuk menyentuh ego dan ambisi target pasar pria. Yang pertama saya akan menggunakan hooknya yaitu
Dia tidak memakai logo besar di bajunya, tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa yang memegang kendalinya. Maksudnya, kalau misalnya kita bikin story, jadi narasi itu tuh tentang seseorang profesional muda yang menghadiri networking event, alih-alih memakai tren pakaian yang mencolok atau hypebeast, dia malah memilih kemeja berkerah, rapih dari Signature dengan warna bumi atau earth tone. Kesannya minimalis, bersih, dan berwibawa. Justru itu membuat menjadi pusat perhatian dan mendapatkan impresi positif dari para investor. Quiet luxury is not about being noticed, it's about being remembered. Yang selanjutnya yaitu viral content strategy. Di sini saya ada ide untuk membuat konten strategi yang bikin viral, yaitu untuk mendapatkan shareability atau potensi dibagikannya itu yang tinggi. Jadi saya akan menggunakan ide yaitu 3 tren fashion pria yang bikin kamu kelihatan murahan dan cara memperbaikinya pastinya. Dari judul tersebut saya akan membuat konten 45-60 detik, yaitu dari konten tersebut menggunakan transisi yang cepat dan sinematografi yang clean, pencahayaan yang hangat, dan musik latar bertempo lambat yang elegan. Pada detik pertama, yaitu hooknya, 5 detik pertama ya, kreator langsung menunjukkan ke arah kamera dengan ekspresi serius, dengan bilang stop pakai 3 baju ini kalau kamu mau dihargai di tempat kerja. Dari situ ada sambil menampilkan visual baju berlogo raksasa atau potongan-potongan pakaian yang terlalu ketat. Lanjut dari 5 detik ke 30 detik itu isinya edukasi, yaitu membedah alasan kenapa tren tersebut mengurangi karisma pria dewasa dan bagaimana transisi menuju gaya smart casual itu yang lebih matang. Lanjut ada 30-45 detik yaitu solusi produk. Di sini saya akan menampilkan transisi transformasi glow up menggunakan produk Signature, misal dari kaos biasa berubah jadi knitwear polo hitam dan dengan celana gurkha Signature-nya, dan itu memvisualisasi memperlihatkan detail bahan kain yang premium dari jarak dekat. Lalu dari 45 detik ke 60 detik. Di sini ada call to action-nya. Di sini saya akan langsung kayak investasi terbaik ke pria ada pada seleranya. Terus ada cek katalog Signature di link bio, dan itu akan disampaikan pada akhir video tersebut. Selanjutnya ada the key to virality. Di sini kunci dari viral itu kan menentang tren populer atau anti mainstream stance, yaitu mengatakan bahwa baju bermerek mahal itu dengan logo yang besar-besar di dada justru itu membuat pria terlihat berusaha terlalu keras untuk pamer. Jadi secara efek psikolog, ego baiting and validation, pernyataan ini itu akan membantah audiens menjadi 2 kubu, dan pastinya ada kubu setuju sama kontra. Di sini pada kubu setuju itu pria-pria yang menyukai gaya minimalis akan merasa tervalidasi, mereka akan menyukai, menyimpan, dan membagikan video ini ke teman-temannya sebagai bentuk pernyataan selera mereka. Tapi kalau misalnya yang kontra itu pecinta dari tren streetwear atau hypebeast akan tidak setuju dengan mendebat argumen tersebut di kolom komentar. Dampaknya dari algoritma yaitu perdebatan itu sehat tentang logos versus quiet luxury. Ini akan menaikkan merek interaksi video secara organik. Algoritma juga dari TikTok atau Reels membaca tingginya aktivitas di kolom komentar sebagai konten berkualitas tinggi, sehingga video tersebut akan terus didorong masuk FYP. Lalu yang terakhir ada struktur elevator pitch. Di sini saya akan membagikan 4 kategori, yaitu ada pembuka, terus ada problem, ada USP, lalu ada call to action. Yang pertama
di 15 detik pertama yaitu ada pembuka atau bisa dibilang kita menjelaskan identitas merek, yaitu siapa itu Signor. Lalu ada ya dari 15 detik itu sampai ke 35 detik, masalah apa sih yang diselesaikan dari brand Signor itu. Lanjut ada unique selling point-nya juga, itu saya tambahkan di 35 detik sampai 55 detik beserta solusinya juga di situ, yaitu ada penutup dari 55 detik sampai 1 menit. Lalu elevator pitch-nya akan seperti ini. Selamat pagi semuanya, bayangkan sebuah ruangan yang berisi pria-pria sukses. Mereka tidak memakai baju dengan logo besar yang mencolok, namun karisma mereka langsung mendominasi ruangan. Itulah esensi dari Signor, sebuah brand fashion lokal modern menswear yang membawa pengantaran quiet luxury ke pasar Indonesia. Selama ini pria urban usia 20-30 tahunan menghadapi dilema besar dalam berpakaian. Di satu sisi, tren streetwear dengan logo besar terasa terlalu kekanak-kanakan untuk membangun citra profesional yang matang. Di sisi lain, untuk beralih ke pakaian bergaya sophisticated ala old money, pilihan mereka sangat terbatas pada butik desainer internasional yang harganya tidak masuk akal untuk kantong lokal. Signor hadir sebagai jembatan emas masalah tersebut. USP kami adalah affordable quiet luxury. Kami memproduksi timeless menswear mulai dari premium knitwear, kemeja linen berpotongan clean, hingga celana Gurkha. Menggunakan material standar butik internasional, namun dipasarkan dengan harga lokal yang sangat value for money. Kami tidak sekedar menjual pakaian saja, kami menjual otoritas, status, dan rasa percaya diri instan tanpa perlu berteriak. Karena pada akhirnya, pria yang memegang kendali tahu bahwa investasi terbaik ada pada seleranya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.